efeknya jika edu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bemo Belajar Edukasi Melalui Media Online. Nah, spotnya gini. Ya, oke, terima kasih. Ya, siang hari ini, saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, walaupun cuma via virtual. Ada Bapak Wahyu. Selamat siang, Bapak Wahyu. Oh, sore Mas. Oh, sore, maaf. Siang. Sorry ya, siang. Saya masuk siang. Dan juga ada Ibu Zahra. Selamat siang atau sore, Ibu Zahra. Selamat siang, karena saya di Jawa Timur. Mas Wahyu mungkin lagi di luar negeri, Mas. Iya. Iya, saya di Jawa Timur, mana-mana. Oke, ya terima kasih untuk narasumber kita berdua. Di sini kita ngobrolnya santai aja, nggih, Bapak Ibu. Kita santai aja, sembari mungkin kalau ada camilan bisa dicamil-camil dulu. Pokoknya santai saja. Terus juga untuk yang ada di rumah, yang menonton via YouTube, selamat siang, sore, atau malam. Mungkin kan pas nontonnya bisa malam, ataupun sore, ataupun pagi kan. Nah, monggo Bu Meli, mungkin Bu Meli mau bertanya tentang... Oke, sebelum bertanya, terima kasih Bang Oyo. Saya tak sayang ya, sedikit lah kita mau cerita nih tentang our guest star. Ini guest star nih. Yang luar biasa siang hari ini adalah bolo-bolo kita yang sempat menghilang beberapa tahun karena pandemi COVID. Benar sekali. Tapi sekarang kita ketemu lagi ya, walau di sini ya. Pak Wahyu sekarang sudah di pantai. Supaya santai. Oke, yang pertama untuk para pemirsa dimanapun Anda berada di YouTube, nanti akan bisa dibaca juga di profilnya. Di sini kita akan bersama sahabat saya, bukan Bapak ya, Mas aja deh, Mas Wahyu Kurniawan. Aduh. Atau mungkin kakak, biar kelihatan lebih enak gitu ya. Apakah pramuka ta? Soalnya yang pantai ono kelompone. Iya. Ya, apa kabarnya Mas? Baik aja Mbak dan Mbak Meli. Iya, oke. Mas Wahyu, ini gimana nih perjalanan Anda ini selama 2 tahun menghilang ini? Kemana aja Mas? Monggo, mungkin bisa bercerita. Berada di mana selama ini? Itu udah lama ya Mbak, ketemu ya, udah 2 tahun ya. Ya, saya akhirnya mulai Desember 2020 saya terlibat sebuah pekerjaan gitu yang bukan terlibat kejahatan ya. Saya terlibat dengan sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan pandemi ini Mbak Meli begitu. Ya, oke. Bisa bekerja untuk sebuah program namanya sistem monitoring informasi dan logistik secara elektronik atau bahasa singkatnya SMILE. Senyum berarti. Walaupun nulis Mile tapi lebih dibaca SMILE ya Mbak. SMILE begitu. Itu jadi sebuah program di mana itu adalah pencatatan segala macam yang berkaitan dengan masalah vaksinasi itu ya yang sedang dilaksanakan di Indonesia, baik itu imunisasi rutin seperti ya mungkin Mbak tahu kan sebagai penggiat keluarga berencana ya, tentu semua balita harus divaksin begitu. Kemudian juga saya tapi namun ternyata permasalahannya tidak sesimpel itu. Jadi dikarenakan catatan logistik yang tidak baik dan saya masih secara manual, maka di lapangan sering terjadi stock out Mbak. Nah, stock out tidak tersedia vaksin gara-gara terlambat terkirim, terlambat terdistribusi, terlambat sampai di end user, yaitu adalah posyandu dan sebagainya begitu. Nah, maka ternyata kunci daripada monitor itu ya, jadi ternyata keterlambatan tadi itu dikatakan tadi, maka kemudian sebuah lembaga badan PBB yaitu UNDP, United Nations Development Program itu berinisiatif ingin membantu Indonesia dalam rangka mereka mengatasi stock out vaksin tadi itu. Maka agar tidak di stock out, maka pencatatan mulai daripada posyandu hingga sampai ke dinas kesehatan
kota kabupaten sampai dari posyandu puskesmas kemudian terus ya sampai tingkat provinsi harus tercatat dengan baik. Kemudian maka Kemenkes pun akan mendapatkan permintaan secara cepat. Karena kan tadi permintaan secara cepat juga telah terdeteksi secara awal, maka kemudian maka vaksin pun juga terkirimkan langsung kepada end user juga. Jadi gitu. Namun dikarenakan pandemi ini, maka kemudian program ini sementara juga fokuskan pada pengiriman dan penyertaan logistik vaksin COVID, Mbak Meli. Gitu. Sehingga maka itu sekarang saya bekerja selain untuk imunisasi rutin juga untuk imunisasi untuk vaksinasi COVID. Maka juga sama. Bagaimana rantai pasok vaksin mulai dari kalau yang model vaksin COVID adalah lebih dari top down ya Mbak ya begitu. Maka bagaimana vaksinasi COVID yang terkirimkan dari Kemenkes gudang dari Bio Farma hingga puskesmas itu bisa terkirimkan secara cepat. Nah dengan kemudian juga karena juga secara manual setelah terkirim cepat juga, maka kemudian bagaimana juga mencatat vaksinasi harus juga dengan cepat pula. Nah disinilah juga Kemenkes dan semua stakeholder bisa mendapatkan report update terbaru termutakhir bagaimana situasi pasokan vaksin COVID di lapangan. Oke. Wow. Ya, oke. Sangat luar biasa. Berhubungan dengan WHO langsung loh ini. 24 jam kayaknya. Iya. Terus saya mau bertanya ini kepada ibu atau saya panggilnya kakak atau ibu ya? Kakak aja. Kak Sahra ini kan dari PKBI Jawa Timur ya. Kalau boleh tahu apa sih PKBI itu? Kan banyak teman-teman mungkin penonton YouTube belum tahu apa ini PKBI, apakah sejenis makanan atau mungkin minuman gitu kan, belum ada yang tahu gitu. Monggo Ibu Kakak. Ya kalau terima kasih Mas Bimo atau Mas siapa? Bang Oyo, Mbak. Oh iya, oke. Yang jelas kalau berbicara mengenai PKBI di lingkungan BKKBN pasti sudah sangat familiar ya, karena memang kalau berbicara mengenai PKBI ini sebenarnya kan dengan BKKBN ini kakak adik. Jadi PKBI ini yang kakaknya BKKBN. Kalau secara sejarah memang sejarah ya Mbak. Sebagai pelopor KB di Indonesia begitu, dan sudah lahir dari tahun 57. Sudah cukup tua berarti ya? Sudah tua, sudah 64 tahun, tapi pelaksananya semuanya muda-muda, jadi tenang aja. Awet muda kayak Mbak Zahra. Ya itu. Terus kemudian kalau berbicara mengenai PKBI, pelaksanaan programnya untuk saat ini tentu semakin berkembang mengikuti persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itu kalau dulu hanya berbicara mengenai kontrasepsi, sekarang kita sudah mulai programnya dari mulai hulu sampai hilir gitu. Jadi edukasinya dari mulai anak usia dini, kemudian remaja, sampai dengan pasangan usia subur, lansia, bahkan sampai dengan menyediakan akses layanan kesehatan reproduksi dan KB-nya. Jadi kalau di PKBI daerah Jawa Timur kami punya juga klinik utama yang menyediakan layanan KB, dan tentu secara pelaksanaan disupport betul oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur, karena semua alat kontrasepsinya, bahkan sampai obat-obatan, sampai situasi pandemi yang kami membutuhkan banyak APD juga disupport gitu. Jadi memang kerja-kerja kami tidak akan bisa lepas ya antara PKBI dengan PKKBN. Oke, iya. Berarti saya baru mendapatkan pencerahan nih tentang PKBI baru hari ini. Ya, Mas, baru soalnya kan kayak Gimana? Iya, jangan khawatir karena yang hadir ini Mbak Zahra ini adalah direktur eksekutifnya. Jadi memang betul-betul hari ini kita luar biasa. Luar biasa sekali berarti. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali sudah hadir di acara kita di siang hari ini.
Soalnya kan sebenarnya pengen sih ngobrol-ngobrol secara tatap muka langsung, berhubung suatu masih kondisinya masih belum menentu, apalagi data menunjukkan kasus Omikron yang mau naik ini kan, jadi juga kita harus kalau nggak bener-bener nggak repot itu pasti ya di rumah saja sih. Ya, terus untuk kegiatan sekarang selama pandemi ini apa yang dilakukan dari baik dari PKBI dan juga Smile di Senyum gitu? Apa yang dilakukan selama pandemi ini? Apakah pandemi jadi kita kemana-mana harus pakai APD gitu, ke pasar kita pakai APD gitu? Mungkin Mas Wahyu dulu deh. Ya, kalau di Smile, kalau di Smile masih Mbak Mel juga masih harus mendeteksi mengobservasi seluruh proses pengiriman distribusi vaksin itu, karena kan semua harus mengikut agar kemudian Kemenkes bisa update ya semua data di Covid juga sama, semua bisa up to date lah data tersebut. Sehingga itu sekarang bagaimana tinggal kepatuhan Puskesmas dan kepatuhan Fasiankes dimanapun yang melakukan vaksin itu yang harus dipentingkan gitu. Nah, fungsi saya adalah sebagai penjaga portal yang mengawasi lalu lintas, itulah saya harus mengawasi mereka semua sehingga mereka memberikan menginput data. Nah, ini dia permasalahannya. Ternyata lagi-lagi Indonesia itu adalah kepatuhan dalam input data sehingga kemudian agar semua stakeholder memahami itu tidak terjadi. Ya, hingga saya tiap hari harus memberikan semacam katakanlah suatu tabel report di mana pada siapapun yang belum terinput. Karena seperti itu. Ya, karena kemudian kita juga harus mengawasi siapakah yang tidak beroperasi sekian hari. Ya, jadi tidak menginputkan data itu saya harus memberikan semacam pemberitahuan bahwa mereka melakukan keterlambatan penginputan data, dan itu bisa berakibat pada suatu keterlambatan pula informasi yang didapat, juga keterlambatan pula pengiriman berikutnya gitu. Nah, ini memang tidak mudah. Ya, ini memang tidak mudah Mbak Mel. Memang kadang-kadang lagi-lagi tidak ada enforcement juga ya Mbak, paling maupun hanya sekedar sanksi sosial saja ya gitu ya, itu sehingga lagi-lagi membuat pihak yang meremehkan dan mengabaikan sehingga ada yang sampai sebulan tidak input data, itu kan serem sekali ya Mbak. Oke. Luar biasa ya, berarti Pak Wahyu ini penjaga portal gitu. Ayo masuk, harus diinput, awas kalau nggak diinput ya begitu tuh. Sehingga saya tiap hari pun saya masih melototin semacam pergerakan itu tabel-tabel itu. Iya, soalnya kan kalau masalah data itu kan sangat penting ya. Jadi sekarang kalau ngomong tidak berdasarkan data itu kan sama aja bohong gitu kan. Iya. Nah, karena itu kan data juga harus mewakili situasi sebenarnya Mas ya. Iya. Nah, bagaimana agar data bisa mewakili situasi sebenarnya, hal ini harus diinput secara aktual juga untuk agar bisa mewakili situasi sebenarnya. Iya. Saya tahu kok Pak Wahyu itu sulit tapi Anda harus smile seperti tagline-nya. Pak Oyo, kita perhatikan nih Pak Wahyu ini sudah semakin sibuk nih ya, kelihatan kantong matanya nih. Sekarang kayaknya sudah jarang tidur, sayup-sayup gitu. Happy nih kayaknya. Saya bekerja malam hari mulai jam 10 ketika semua tidak ada transaksi ya gitu kan. Kemudian saya jam 7 pagi juga sudah saya jam 7 sudah di report lagi terbaru agar kemudian orang tahu bahwa inilah situasi sebenarnya dan harus segera dilakukan penginputan atau terjadi bottleneck begitu. Oke. Iya, terima kasih. Thank you Pak Wahyu. Kalau untuk Kakak Zahra? Selama pandemi ngapain? Kalau saya sendiri sebenarnya berbicara mengenai apa saja yang dilakukan selama pandemi itu lebih sibuk sebenarnya. Tambah lebih sibuk. Iya, tambah lebih sibuk karena saya harus memastikan tim saya aman dari COVID. Jadi pasti itu.
selalu mengingatkan prokesnya mereka, kemudian selain itu juga memantau betul dengan cara kami melakukan swab rutin dengan ke seluruh staf di lingkungan PKBI gitu. Kalau ada yang positif isoman kita juga harus memantau begitu, dan dari awal tahun 2020 yang waktu pandemi mulai muncul itu kami langsung secara internal langsung membentuk tim Satgas PKBI Jawa Timur. Jadi akhirnya yang selama ini tidak ada tim lain lagi yang dipantau, akhirnya nambah satu lagi pekerjaan yang cukup berat begitu. Soalnya melayani masyarakat ya Mbak Zara ya. Karena kita berjalan, Bu Meli. Oh, sangat luar biasa sekali masih berjalan ya. Apalagi kan soalnya di saat pandemi ini, apalagi saya Bu ya yang sudah berkeluarga, terus nggak kemana-mana, terus ngapain ibaratnya bersama istri, harus di rumah nggak kemana-mana gitu loh kan. Terus konotasinya kita harus ngapain di kamar gitu kan. Bang Oyo jangan curcol, bahaya. Enggak kan yang bisa dipandang secara langsung kan seperti itu, apalagi kan pasangan suami istri gitu loh Bu. Iya, mungkin sedikit nih Mbak Zara tadi sudah membuka kutipan tadi. Berarti di dalam masa pandemi ini pelayanan terhadap warga yang KB juga masih ada ya Mbak Zara? Masih. Ada progres peningkatan? Ada sedikit penurunan kalau berbicara mengenai pelayanan. Penurunannya begini. Di awal-awal itu kami harus memutuskan untuk memberhentikan layanan MOI, layanan KBRI, karena memang layanan itu kan membutuhkan tindakan yang harus melakukan operasi kecil, dan kebetulan kami tidak memiliki alat yang cukup lengkap. Dalam arti kami harus membutuhkan ada set kamera, kemudian monitor, dan itu harganya cukup mahal, dan kemudian akhirnya kami memutuskan untuk layanan MOW kami berhentikan dulu sementara, tapi kita tetap melakukan pelayanan-pelayanan KB yang lain gitu, karena memang sempat lah ya kita melihat awal tahun 2020 itu kan di pertengahan waktu pandemi sudah berlangsung kan sempat ada semacam proyeksi akan terjadi peningkatan angka kehamilan tidak dikehendaki kan. Nah itu yang membuat kami waktu itu cukup khawatir, dan kami waktu itu juga gencar melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi juga kan dengan Pak Kepala BKP, kemudian dengan KPN. Betul. Sampai sekarang pun kami masih melayani, cuman memang prokesnya memang agak kami perketat. Secara internal kami melakukan tadi swab antigen secara rutin kepada staff kami, terus kemudian tes prokes dari mulai depan sampai belakang itu kami semua lengkapi juga. Terus ini semuanya jadi memang harus saling mengingatkan gitu, kalau tidak pakai masker selalu diingetin, bahkan kami kadang menyiapkan juga gitu untuk klien-klien yang datang gitu. Kemudian akhirnya jadi kami mengurangi kuota juga sih Mas Oyo, jadi biasanya per hari itu bisa sampai 30 klien yang dirujuk oleh PLKB yang 30. Nah itu sekarang kami kurangi menjadi yang kemarin yang gelombangnya tinggi itu yang bulan Juli Agustus itu kami kurangi menjadi 10 kuotanya, tapi sekarang kami sudah kembalikan menjadi 20. Langsung 30, tapi minimal kita sudah mulai meningkatkan jumlah kuota pelayanan. Iya. Terus untuk data kehamilan di masa pandemi ini apakah stabil atau meningkat atau bahkan menurun Bu? Kalau untuk selama pandemi? Kalau misalnya data secara utuh memang kami tidak memiliki itu ya, tapi kalau berbicara mengenai klien yang mengakses ke kami yang mengalami KTD lebih meningkat. Oh ya kan itu masalahnya. Soalnya kami melayani ini kan konsultasi untuk kehamilan tidak dikehendaki juga. Oh iya. Dan itu kami bisa melihat bahwa jumlah yang mengakses layanan tersebut banyak. Nah itu juga bisa bahwa ternyata banyak kasus KTD yang itulah efeknya jika berdiam diri di rumah saja. Nanti kalau keluyuran jadi pandemi. Ada KTD sebenarnya. Iya. Soalnya kan kalau biasanya setiap hari kerja, terus itu kebetulan pas WFH gitu di rumah, gitu kan nggak
terus ada istri lagi. Apalagi pas anak lagi tidur. Oke, next lanjut. Jangan Mas Bang Oyo dan Mbak Zahra serta Mas Wahyu. Boleh kita throwback ya, kita lihat masa lalu dulu nih, dimana kita waktu itu masih ayem-ayem sering bertemu ya Mbak Zahra. Kalau dengan Mas Wahyu kita dulu berkecimpung di kampung KB ya Mas Wahyu ya. Nah, kita sampai berdesa-desa berlatihan berbanyak hal. Kalau dengan Mbak Zahra ini banyak sebenarnya, hanya memang yang terekod di bilang terakhir itu kita yang kedatangan tamu dari Filipina ya Mbak. Dari Filipina ya. Ya, kebetulan ini adalah memang di core business-nya kami di Lakbang, itu adalah dua kegiatan yang di dalam nasional maupun internasional ya. Oke, Mbak Zahra, ini kayaknya Mas Wahyu lagi sibuk nih. Ke Mbak Zahra dulu. Pasca kita kemarin habis berapa tahun ya Mbak? 2018 ya Mbak Zahra. 2018 akhir ya? Akhir ya. Benar. 2018. Nah, itu gimana nih Mbak Zahra sekarang tanggapan dari teman-teman PKBI Junior itu apa namanya? Sebaya ya Mbak ya? Sebaya, iya. Nah, gimana nih Mbak? Mungkin ada hal-hal yang bisa diceritakan di sini. Ya, kalau bagi kami itu sebenarnya kunjungan atau studi banding dari pihak luar itu justru malah nanti akan ada dampak yang lebih menguatkan kami. Kami jadi kayak bisa berefleksi gitu loh. Jadi kalau misalnya ada tamu-tamu seperti itu biasanya. Nah, kalau sampai dengan saat ini teman-teman sebaya masih eksis dan proses kaderisasinya masih terus berjalan. Kami 1 tahun sekali itu pasti melakukan perekrutan relawan remaja baru dan 2 tahun ke belakang ini meskipun pandemi kami berhasil menambah 3 youth center lagi di daerah kota kabupaten. Di daerah mana kalau boleh tahu? Saat ini kalau dulu kan hanya di Jombang sama Pamekasan dan daerah ya Bu Meli ya. Nah sekarang ketambahan ada Gresik, kemudian Mojokerto dan Bondowoso, ada 3 berarti tambahannya di selama 2 tahun ke belakang ini. Yang kemudian menambah jumlah. Jadi sekarang relawan remajanya kalau misalnya kami total ada 59 orang yang aktif. Jadi 59 orang ini yang sebagai pelaksana di youth center masing-masing, kemudian secara monitoring, penguatan kapasitas semuanya dilakukan oleh remaja-remaja di daerah. Dan ini kemarin saya sudah menerima semacam program kerja dan anggarannya teman-teman remaja. Itu mereka nanti di bulan depan akan melakukan pelatihan atau pembentukan youth center di Pasuruan dan Jember. Jadi memang energi positif yang datang dari pihak-pihak yang mengunjungi teman-teman itu malah kayak menjadi men-trigger gitu ya untuk lebih semangat. Oke, kalau kemarin kita menyampaikan baru ada 2 dan 3 berarti ke depan ayo kita tambah lagi gitu. Jadi ada manfaatnya nih ya, jadi dengan adanya pertambahan youth center itu ya. Kemudian dari mereka sendiri yang dari teman-teman Filipina sudah sempat berkomunikasi mungkin dengan teman-teman mereka berkomunikasi secara personal dengan beberapa teman-teman sharing aja, mungkin mereka kayak nanya misalnya bikin kafe itu caranya gimana dan karena kan memang kita punya di Sebaya kan punya kafe yang memang dikelola oleh mereka dan kan sebagai media yang lebih asik begitu, meskipun selama pandemi ini akhirnya memang terpaksa kami harus close dulu karena memang teman-teman remaja ini basicnya kan wilayahnya dari luar Surabaya ya. Ada dari Jombang, ada dari Banyuwangi dan lain-lain. Risikonya tinggi. Begitu kuliahnya online, akhirnya kan mereka kembali ke rumah masing-masing gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan memang selama pandemi. Mungkin nanti suatu saat Mbak Zahra, kita nanti kalau sudah boleh tidak ada pandemi lagi, kita bemonya ada di coffee-nya Mbak Zahra aja ya. Itu. Kalau di kopinya mungkin mandek, tapi di tahun ini teman-teman remaja, khususnya teman-teman Sebaya, ada satu proyek yang cukup besar untuk membantu program kopi. Jadi ada namanya program pulih bersama. Jadi program ini didanai oleh Australia melalui IPPF dan itu digunakan untuk mereka bisa terlibat menjadi kader-kader di masyarakat untuk melakukan edukasi, bahkan sampai melakukan rujukan
siapapun kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan swab antigen, termasuk sampai kalau ada yang isolasi mandiri, itu konselornya juga mereka membantu teman-teman sebaya, bahkan dikasih vitamin, kemudian ada juga gitu. Jadi itu beberapa yang melakukan, akhirnya teman-teman remaja yang memang sebaya yang wilayahnya di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Kalau wilayahnya yang jauh-jauh kami masih online kegiatan. Oke. Baik. Kita tunggu nanti Mas Oyo ya. Ya, pasti kalau misalnya ya saya pengen main ke sana. Ya, kalau untuk sekarang bisa mungkin bisa ngopi online aja. Via Zoom ngopi. Sayangnya nggak ada kopinya nih Mas. Adanya air putih. Saya kembali nih. Pak Wahyu sudah balik. Mas Wahyu udah balik nih. Ya. Halo Mas Wahyu. Ya. Kita kemarin kan berjibaku untuk KB ya Mas Wahyu ya. Ingat ya? Ya. Kita melatih berpuluh-puluh tenaga untuk kampung KB. Nah gimana nih Mas? Apakah masih berkontak, berkomunikasi dengan kampung KB ini Mas? Mungkin bisa sedikit cerita nih. Ini throwback kita kemarin-kemarin. Ya, sebetulnya saya sudah Mbak Meli sudah hampir lost contact ya dengan kampung KB yang saya bisa damping ya. Kemudian sekarang juga ada ronde baru, putaran baru di DP 5A Kota Surabaya begitu ya. Tapi saya mohon maaf saya tidak bisa bergabung lagi dengan program tersebut. Kemudian juga sehingga kemudian juga akhirnya saya hanya beberapa teman-teman para PLK karena masih mengontak saya untuk kita mengangkat begitu. Tapi juga ada beberapa yang komunitas yang tetap mengontak saya, bahkan saya tetap bertemu dengan mereka, yaitu adalah para warga masyarakat atau para anggota Pokja Kampung KB di Kebalen, Pak. Atau itu berada di wilayah Kelurahan Kerembangan Surabaya. Ya, begitu. Nah, sementara juga anak-anak saya juga dimintai bantuan informasi ketika ada alokasi vaksin dengan atas nama BKKBN, Mbak, begitu. Oh, gitu. Ya. Jadi ada beberapa vaksinasi alokasi BKKBN yang diterimakan pada beberapa kabupaten. Ya memang kadang-kadang mungkin mereka berkonsul pada saya apakah ini diperuntukkan untuk bumil? Ya ternyata tidak. Itu hanya sekedar katakanlah pemberian vaksin dengan alokasi permintaan BKKBN, namun tidak khusus diperuntukkan untuk bumil atau jadi itu hanya untuk keluarga begitu. Begitu saja. Ya, menarik ini kampung kalau saya tadi dengar tentang kampung KB, Pak Wahyu. Nah, itu sebenarnya kampung KB itu apakah orangnya itu harus ber-KB semua atau gimana sih kampung KB itu? Iya, memang gini Mas. Memang dulu ketika saya masih menjadi aktivis di kampung KB itu saya juga sangat menekankan sekali bagaimana pencapaian ya target atau peningkatan push ya. Yang menjadi aksetor KB gitu kan begitu, karena hanya akan menjadi omong kosong kalau kemudian di sebuah program kampung KB itu pushnya yang menjadi peserta menjadi aksetor KB sangat rendah begitu ya. Ini menjadi tantangan sekali begitu. Isu penggunaan kontrasepsi sebagai katakanlah satu metode dalam pelaksanaan program perencanaan juga itu sangat saya anggap memiliki tantangan besar pada saat ini begitu ya. Memang sangat situasi yang terjadi adalah sangat kontradiktif begitu ya. Jadi pendapatan menurun, mereka kemudian tingkat perekonomian mereka juga tidak lagi sebaik yang dahulu. Namun mereka tetap saja bersikukuh atau tidak segera memutuskan bahwa membatasi kelahiran itu menjadi satu prioritas mereka. Sehingga yang terjadi di lapangan adalah bahwa ya kan masyarakat marginal atau dengan pendapatan rendah begitu, tapi mereka tidak menjadi aset KB dan mereka kemudian memiliki anak yang cukup banyak begitu. Nah ini situasinya sangat kontradiktif sekali karena menyayangkan bagaimana itu terjadi ternyata ya lagi-lagi pemahaman yang salah kaprah tentang keluarga berencana begitu kan. Kemudian juga mungkin juga saya pikir kurangnya sebuah usaha yang lebih militan sebelum begitu ya. Kalau menggunakan sistem militan daripada semua kepentingan memperjuangkan
konsep dan pemahaman keluarga berencana yang lebih baik begitu. Sehingga saya selalu menyayangkan ketika kemudian capaian akseptor di keluarga berencana di daerah-daerah kampung-kampung itu rendah sekali begitu kan ya. Semuanya para usia perempuan usia subur baik berdalih untuk tidak segera menggunakan keluarga berencana kontrasepsi tetap ya begitu MKCB. Sehingga mereka masih tetap bermain-main dengan kontrasepsi suntik dan pil yang mana tingkat efektivitas dalam membuat menjarangkan kelahiran itu sama sekali. Oke, jelas. Ketika dengan MKCB metode kontrasepsi jangka panjang begitu. Dan kami mengantarkan pada para pus di kampung-kampung tersebut untuk beralih daripada kontrasepsi hormonal kepada menjadi kontrasepsi jangka panjang itu juga tidaklah semudah itu gitu kan. Oh iya. Permasalahannya tetap cukup besar. Lagi-lagi ya hak reproduksi perempuan dan nanti abaikan, kemudian perempuan tidak bisa memutuskan apakah dia bisa menggunakan itu dia sangat masih jauh sekali mas. Jadi ini kondisi ini sebenarnya sangat memprihatinkan buat saya karena pemerhati program-program berencana ya. Terutama makin hari ke sini kita lagi-lagi tidak fokus pada hal tersebut gitu kan. Memang bicara soal ini tidaklah mudah ya. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang kemudian bersiku pula bahwa pembahasan kelainan adalah melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi dikarenakan kesalahan persepsi dan hal tadi sehingga membuat maka program ini tidak bisa berjalan baik. Itu Mas. Kalau saya mau bertanya nih, pernah nggak Pak Wahyu ini pas waktu di kampung KB tiba-tiba mau sedang melakukan intervensi ataupun penyuluhan gitu ataupun apalah istilahnya, pernah nggak langsung aku nggak mau, aku langsung tiba-tiba dia orangnya lari gitu? Langsung pernah? Rejected. Pernah. Mereka secara konfrontasi saya pernah beberapa kali. Paling itu adalah orang mau punya anak dibatasi. Oh gitu ya. Mungkin jadi atau alasan yang kadang-kadang tidak usah akal. Saya belum punya laki-laki Pak, saya belum punya perempuan. Saya pernah menemukan seorang penggiat kampung KB. Saya pikir itu adalah cucunya, tapi adalah anaknya. Anaknya ya. Jadi si ibu sudah umur 50, dia punya menarik anak umur 5 tahun. Jadi dia hamil ketika umur 45 tahun. Masya Allah. Enggak, kalau umur ibunya umur 50, anaknya umur 5 tahun itu saya membayangkan ya, satu saat ketika anak itu belum bekerja pasti sudah ditinggal gitu ya. Insya Allah. Ini dia. Kadang-kadang kita juga menghadapi cita-cita yang mari Bapak Ibu, mari kita realistis. Kita realistis itu. Itu yang harus dipertimbangkan. Tidak usah akal, itu masih jadi dipegang-pegang, gitu ya. Kadang-kadang saya meminta pada para pemuka agama di area tersebut, gitu ya, diajak bicara agar lebih menelaah ini saya juga daripada dari sudut pandang agama ya, gitu ya. Jadi mohon tidak hanya melihat bagaimana pembahasan kelahiran yang kemudian dianggap kemudian menghalang-halangi rahmat dan sebagainya, tapi juga kemudian tidak realistis sebab Anda punya umur dan juga anak-anak Anda bisa mengantarkan keturunan Anda jadi baik. Itu kan dari itu loh, yang tidak pernah dibahas. Nah ini mumpung nih Mas Wahyu, karena kita sekarang berada di situasi kayak gini dan tentunya mantan murid Anda pada saat pelatihan Kampung KB kemarin ini nonton nih kali ini. Apa nih pesannya Mas Wahyu nih buat mereka, terutama yang mungkin mereka yang bukan dari PKB ya, tapi di masyarakat yang menjadi pokja Kampung KB, apa nih kira-kira pesannya Mas Wahyu? Ya, baiklah Bapak Ibu, mungkin kita harus bisa menempatkan bahwa program keluarga berencana itu adalah program yang sangat baik sekali ya, gitu. Program sangat baik sekali gitu. Mohon dilihat inilah cara-cara untuk katakanlah mensejahterakan sebuah keluarga begitu ya, begitu. Gimana pun kemampuan sebuah keluarga melakukan memberikan penghidupan pada anak-anak itu juga harus dihitung ya, secara rasional, secara logis begitu. Dan itu kemudian juga harus dilihat bagaimana kemampuan Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua yang bisa membesar mereka begitu. Jadi lagi-lagi membesar anak itu tidak hanya sekedar tidaklah bisa segegabah itu dan sesembrono itu ya begitu kan. Dan kalau kemudian Anda harus berpikir realistis dan logis begitu. Dan kalau ketika kemudian Anda melihat bahwa tampaknya Anda tidak mampu untuk membesar secara selayak dan sewajarnya,
ya sudah ya sudah miliki anak semampu Anda untuk bisa membesar mereka secara lain dan sebenarnya. Nah, benar itu. Secara baik gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Mas Wahyu. Berarti Pak Wahyu sering ya tiba-tiba ke sana terus ke kampung KB gitu, terus ada menawarkan sebuah program, tiba-tiba ada yang bawa parang, kamu mau kemana kamu? Belum se-ekstrim itu lah ya. Oh, belum ya. Jadi paling tadi lagi bahwa kemudian ketika saya bahas ini mereka langsung ya. Ini kok rendah capaiannya gimana kalau mau berencana itu gitu. Saya langsung semangat karena mereka membayangkan betapa beratnya di garda depan untuk orang untuk berencana itu. Iya. Itu soalnya mungkin serangannya bukan hanya tapi fisik mental juga kena semua, Pak. Apalagi Anda sudah masuk di lingkungannya mereka gitu loh. Ya. Ketika penolakan ya, kemudian dan padahal sudah di depan mata udah tampak jelas lah bahwa mereka tidak mampu membaca secara layak dan secara sewajarnya. Namun ya lagi mereka tetap saja tidak menolak untuk keluarga berencana. Iya. Kalau saya boleh menyimpulkan dari percakapannya Pak Wahyu tadi, berarti kalau Anda tidak bisa memberikan kehidupan yang layak kepada anak Anda dan mendingan 1 atau 2 saja tapi semua kebutuhan anak itu kan bisa tercukupi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu ya. Ya Allah, saya habis ini diberikan pencerahan. Padahal saya sudah berencana punya anak 5, tapi setelah ini saya pikir-pikir dulu ini. Ini menarik nih ke Mbak Zahra nih, karena yang disampaikan Mas Wahyu ini kan kita related nih Mbak. Ini kalau terus terang kalau ke Mbak Zahra ini lebih ke arah kita sama-sama bergerak di remaja yang dimana mereka adalah starting untuk jadi family nantinya. Nah, ini selama ini Anda di youth itu dimana yang terkait tentang kesehatan reproduksi, mungkin juga menyinggung tentang bagaimana caranya merencanakan keluarga ya Mbak Zahra. Mungkin ada hal yang bisa disampaikan, kita mungkin sharing nih, karena kami juga punya program genre, mungkin teman-teman ini sekarang dari genre se-Indonesia ataupun se-Jawa Timur sedang melihat. Mungkin ada beberapa poin-poin penting yang mungkin jadi perhatian kita. Boleh Mbak Zahra? Makna atau kata family planning, keluarga berencana itu harus dimaknai, jangan sampai dimaknai sebagai alat kontrasepsi. Itu aja dulu. Jadi selama ini orang mendengar KB itu kan selalu mendengarnya adalah kontrasepsi, benar itu. Padahal kalau berbicara mengenai family planning itu berarti harus merencanakan dari mulai kapan saya mau menikah. Kemudian kalau mau menikah berarti saya harus punya pasangan yang seperti apa, membawa keluarga ini nanti dibawa kemana? Ya perlu berkomunikasi dengan pasangan kan begitu. Betul. Karena kalau misalnya berbicara mengenai menikah itu bukan kemudian hanya aku dan kamu, bukan, tapi bagaimana keluargaku dan keluargamu. Karena kita hidup dengan hidup dengan membawa keluarga masing-masing yang budayanya berbeda-beda, kemudian mungkin cara membawa keluarga juga berbeda-beda, komunikasinya bisa jadi berbeda juga gitu, dan ini yang kemudian harus disiapkan gitu. Karena banyak sekali remaja-remaja kita ini kan sekarang punya bahasa-bahasa hits ya, bahasa-bahasa. Kalau insomnia berarti overthinking, karena overthinking jadi nggak bisa tidur, ya kan? Sekarang ada insecure. Ya, insecure. Ini adalah bahasa yang mungkin memang mereka mengalami itu gitu. Jadi ini yang kemudian kalau di kami itu PR besarnya adalah bagaimana menguatkan remaja-remaja ini supaya mereka mampu membuat mampu menjadi leadership untuk diri mereka sendiri dulu gitu. Jadi ketika mereka mampu dengan menghadapi persoalan-persoalan, saya kasih contoh misalnya ada banyak sekali remaja-remaja yang kemudian ketika datang ke rumah dia punya harus disiapkan A, B, C, D, E, dan E, kemudian ternyata orang di rumahnya tidak bisa menyediakan semuanya, maka kita harus membantu remaja-remaja ini supaya punya kemampuan untuk bisa beradaptasi, bisa menerima realita yang ada di lingkungannya. Bukan keluar dari lingkungan itu. Betul, karena kadang dari beberapa yang masuk ke kami yang mengakses konseling itu
apa yang mereka alami, yang mereka kemudian insomnia sampai kemudian insecure dan segala macam itu sebenarnya kalau kita runut itu adalah persoalan-persoalan yang kemudian paling banyak ada di keluarga gitu. Keluarga yang kemudian tidak bisa membangun komunikasi yang sama dengan remaja kita, tapi remaja kita juga tidak bisa membangun komunikasi dengan keluarga. Nah, ini kan ada gap yang kemudian harus diselesaikan gitu. Nah, ini kalau misalnya berbicara mengenai program, intervensinya harus ke remajanya juga, tapi orang tuanya juga harus juga. Nanti keterlibatan. Ya, karena kan secara komunikasi sudah beda loh sekarang. Saya aja kalau misalnya bertemu dengan teman-teman sebaya yang angkatan-angkatan baru itu milenial ini ya. Bahasanya saya sudah agak rooming begitu. Betul banget. Saya masih lumayan Mbak, karena anak saya remaja kadang-kadang masih nyampe ya. Tapi itu berbeda Mbak, karena kalau remaja di kota mungkin dia sangat familiar dengan istilah-istilah yang tadi kita sebutin ya, insecure, apa ini ada runaway gitu ya. Tapi kalau di daerah, saya tidak ngomong di desa, di daerah mereka masih mungkin tidak seperti yang di kota, tapi permasalahannya tidak jauh beda juga. Hampir sama. Ya, karena media begitu masuk banyak buat mereka ya, tapi melihat tadi cerita Mbak Sarah, kondisi di lingkungannya tidak sesuai dengan yang dia dapatkan informasi, yang terjadi adalah semacam kekecewaan gitu ya Mbak Sarah ya. Kemudian akhirnya dia menjadi tidak nyaman di rumah. Iya. Nah, apalagi penyakit remaja sekarang itu kesepian. Walaupun ada keluarga, kadang itu masih merasa sepi kayak gitu. Ya itu tadi, kadang-kadang karena melihat apa yang dilihat dengan apa yang dirasakan di rumah berbeda, jadi dia merasa kesepian. Ini tantangan ya Mbak Zahra ya. Tantangan. Saya kalau berbicara mengenai program sekarang Bu dan Kak Oyo, jangan hanya berbicara mengenai kesehatan reproduksi adalah itu sudah nggak perlu. Oh iya benar. Apa nih Mbak kira-kira? Literasi yang mereka bisa baca di manapun, KIS banyak banget. Jadi lebih ke kayak bagaimana membangun mental health-nya mereka itu juga harus sudah mulai diperhatikan. Karena remaja-remaja sekarang saking pinternya, maka sebenarnya platform-platform yang harus disediakan harusnya sudah menjawab apa yang mereka butuhkan. Betul. Jadi kalau berbicara mengenai mereka kan sekarang udah canggih banget ya. Kelewat ya kita. Ya, makanya kan ini dunia pendidikan apa segala macam harus mulai di-upgrade. Jadi tidak bisa menggunakan metode yang zaman-zaman dahulu. Yang metode zaman saya dulu itu kalau misalnya di kelas itu nggak ada gurunya suruh nyatet. Padahal di buku ada itu, jadi suruh nyatet itu. Yang paling ngesake lah istilah itu, yang sekretaris tugasnya nyatet di board, ditulis, habis itu dia nyatet lagi. Terus apa gunanya buku ini sebenarnya? Loh, itu nadanya kamu pintar. Kalau zaman remaja sekarang kan sudah tidak seperti itu ya, apalagi kan sekarang kan informasi seperti apa hampir setiap detik, setiap saat itu pasti ada gitu. Jadi harus mereka yang benar. Ya menarik ini kalau soal remaja itu pasti nggak ada habisnya ngomong soal remaja itu. Apalagi yang tadi kakak Sarah singgung itu soal mental ya. Mental kalau saya melihat remaja sekarang itu mentalnya kayak apa ya, kayak apa gitu ya, patah hati sedikit itu, patah hati atau WA gak dibalas itu udah serasa dunia itu hancur itu. Bang Oyo, jangan khawatir, nanti komen di bawah ini semua remaja pada komen kamu loh Bang Oyo. Karena mereka pasti, enggak lah, saya remaja kayak apa. Ya itu tadi, poin-poin tadi yang disampaikan Kak Sarah adalah memang harus adanya komunikasi yang baik antara rumah, antara keluarga dan remaja itu sendiri ya. Ya, sehingga seperti bagaimanapun juga keluarga adalah rumah, harusnya begitu ya kan? Ya, keluarga. Nah, jadi Bu Meli sebenarnya bisa dimulai dengan tim platform bisa membuat semacam penelitian untuk melihat sebenarnya kalau berbicara mengenai isu itu sebenarnya isu apa sih yang paling mereka minati dan paling mereka ingin tahu. Karena remaja itu nggak bisa kayak kita yang harus bottom up gitu loh, apa kebutuhannya mereka. Iya betul. Akan lepeh bahasanya gitu ya. Cuman menarik Mbak. Ini mumpung ini kita diskusi yang menarik ini nggak apa-apa ya, kita ambil agak panjang di waktunya sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Sama saya bisa sedikit bercerita satu lagi. Oke, boleh silakan Mbak Sarah.
mengkonfirmasi apa yang tadi saya sampaikan. Jadi kebetulan PKBI Jatim juga ikut melakukan respon Gunung Semeru ya. Jadi selain memberikan layanan KB, kemudian layanan Kespro, itu kami juga melatih remaja di sana, namanya remaja Seba. Jadi remaja Semeru. Jadi remaja Seba ini yang kemudian kami bekali, kami berpikir bahwa kalau mereka selalu dijadikan sebagai objek, ini kurang menarik gitu. Karena mereka punya energi yang cukup besar, kemudian kalau berbicara mengenai healing itu mereka lebih cepat daripada yang lain. Akhirnya mereka kami latih dengan tujuan mereka bisa membantu lingkungan pos pengungsian kalau ada isu kekerasan dan pelecehan di lingkungan sana. Nah, di hari pertama waktu mulai pelatihan yang datang 22 orang. Kami sampaikan bahwa kami tidak punya anggaran untuk memberikan kalian amplop apa dan lain-lain. Kemudian hari kedua yang datang hanya 12 orang. Dan 12 orang ini, 12 anak remaja ini tanda kutip mereka adalah anak-anak remaja yang pakai tindik, bertato begitu. Ini kan remaja yang dilabeli dalam tanda kutip nakal. Tapi ternyata selama 3 hari pelatihan ternyata label-label itu ternyata salah. Karena apa? Karena ternyata mereka ini anak-anak remaja yang ternyata lebih aware, kemudian sepertinya tidak mendengarkan, tapi begitu ditanya itu ternyata mereka paham semuanya gitu. Dan sampai dengan sekarang ada kegiatan-kegiatan mereka yang masih selalu diupdate ke kami melalui video, itu masih sangat aktif. Mereka bantu bersih-bersih di lingkungan pos pengungsian begitu. Terus kemudian tanggal 17 nanti mereka juga akan membantu mengorganisir remaja-remaja yang akan di tes kesehatan. Kebetulan karena tim klinik yang di Jawa Timur akan ke sana. Nah, mereka bagian yang ngumpulin warganya. Jadi kami tinggal ke sana melakukan tes gitu. Jadi ini adalah hal yang kalau saya garis bawah itu lebih ke kayaknya kita harus stop deh melabeli remaja itu dengan remaja nakal, remaja. Kayaknya harus di stop deh gitu. Karena tidak membuktikan bahwa itu benar gitu. Bahwa kalau misalnya melabeli seperti itu tuh malah ketakutan saya adalah mereka akan menjadi nakal beneran karena dilabeli seperti itu. Ya. Kalau untuk teman-teman dewasa lah untuk tidak melabeli mereka. Tidak ada anak nakal, Mbak. Tidak ada anak nakal. Yang ada adalah mungkin mereka belum tepat tempatnya, caranya, mungkin begitu ya. Betul. Terima kasih, itu satu saran yang baik sekali. Kalau bahasanya itu jangan melihat buku dari covernya. Jadi itu ya, Bu. Menarik ya Bu ya kalau ngomong masalah remaja tadi ya. Kalau misalnya yang Mas pastinya kan setelah dijudge dalam tanda kutip nakal itu tadi, tapi kenyataannya itu kan luar biasa sekali, bahkan yang bertahan kan. Jadi saya kayak tergerak, Bu Meli ayo ajak saya ke kantornya Kakak Zahra ini biar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lama. Jadi kalau ngomong secara virtual ini kan kayak emosinya kan kurang dapat lah kalau kayak gini. Kalau ngomong virtual itu mungkin informasinya itu dapat, tapi kalau nggak ada chemistry-nya soalnya kalau istilah ada istilah gestur itu kan juga mempengaruhi kita bicara kan. Kalau kita nggak bisa lihat, kapan-kapan saya pengen main ke kafenya, apalagi kalau tadi dilihat kafe-kafenya gitu kan. Kafenya saya tutup. Mas. Tapi saya menarik Mbak, ini Mbak Zahra, karena terus terang memang kadang-kadang kayak saya tidak mengkritisi dari program kami tidak, tapi memang program kami yang Mbak Zahra mungkin juga tahu tentang KFV ini lebih banyak kan memang masuk ke pendidikan ya, ke sekolah-sekolah, juga ada di masyarakat yang sifatnya mungkin preventif, tapi mungkin ini saya melihat sisi yang berbeda yang sudah dilakukan teman-teman PKBI, justru mungkin pada remaja yang mungkin sudah terdampak tadi ya Mbak. Saya tidak mengatakan lagi dengan kata-kata yang negatif, tapi dia sudah bisa mengekspresikan dengan seperti itu, tapi ternyata mereka punya sisi yang luar biasa positifnya ya. Ini yang mungkin tertouch oleh teman-teman PKB ini luar biasa. Kita memang harus tetap bersinergi. Jadi apa yang mungkin tidak kami bisa lakukan, teman-teman PKBI masih bisa lakukan. Nah, kita mungkin suatu saat bisa tetap sharing di situ ya Mbak Zahra ya.
Baik Mbak Sarah, Mas Wahyu. Ini terakhir nih, ini sebenarnya masih panjang ya. Masih pengen, kapan-kapan kita undang lagi boleh ya Mbak Sarah? Oh iya, dengan senang hati. Dengan senang hati. Ini karena Anda berdua ini mitra-mitra yang luar biasa kami ini. Yang ingin saya tanyakan pada panjenengan berdua, selama ini bermitra dengan Latbang nih, dengan kenal, tidak pilih sebagai personal, tidak boleh sebagai personal ya, tapi dengan Latbang. Ini apa nih harapan Mas Wahyu maupun Mbak Zahra terhadap kami supaya ke depan kami bisa lebih berkarya lebih baik ya, dan lebih berdaya guna kepada yang lebih luas lagi. Monggo silakan. Ya, Mas Wahyu mungkin. Sebagai satu garda terdepan ya, agar sebuah program keluarga berencana itu bisa berjalan dengan baik ya, gitu, karena kan memang kalianlah yang sebagai jembatan agar siapapun yang dididik dan dilatih itu memahami isu-isu terbaru terkini tentang isu keluarga berencana, itu memang memiliki peranan penting, betul. Itu saya selalu bicara bagaimanakah Latbang menempatkan posisi sebagai katakanlah sebuah lembaga sebuah bagian daripada KKBN, memang dinamis ya, begitu kan ya, dinamis, karena kalianlah yang akan kemudian menjadi jembatan agar para PLKB, tugas lapangan keluarga berencana itu bisa memahami sebuah isu, begitu kan. Di tangan kalianlah bagaimanakah seorang PLKB itu dididik dan dilatih memahami sebuah isu-isu yang memang paling up to date untuk disampaikan pada masyarakat dan dampingan atau komunitas apapun di mana mereka berada, begitu. Nah, kalau kemudian Latbangnya tidak bisa optimal, tentu juga PLKB juga tidak optimal memberikan masyarakat. Kalau masyarakat tidak paham juga, makanya program juga tidak bisa berjalan baik kan, begitu ya. Jadi memang lagi-lagi garda terdepannya sebuah isu ya juga berada di tangan Latbang, begitu ya. Mereka mendidik para siapapun yang harus dilatih dan dipahamkan tentang isu keluarga berencana itu berada di tangan kalian, gitu. Dan saya mendukung sekali pengembangan Latbang yang menjadi sangat up to date, pengembangan Latbang yang sangat-sangat kemudian bisa inovatif ya, begitu. Pengembangan Latbang yang kemudian bisa membuat terobosan-terobosan yang bisa applicable sehingga maka isu keluarga berencana tidak pernah usang untuk dipahami. Itu Mbak Eli. Terima kasih Mas Wahyu. Mbak Zahra? Kalau saya mungkin apresiasi sebenarnya kalau Latbang Jatim itu sudah sangat luar biasa. Bahkan kalau berbicara mengenai kolaborasi juga kami juga sudah sering dibantu ya, kalau mau melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan kami bisa menggunakan fasilitas milik Latbang juga, gitu. Itu juga sudah sinergis dan itu kan salah satu bukti bahwa sudah membuka ruang untuk mitra-mitranya BKKBN juga, gitu. Cuman mungkin kalau misalnya ini di isu KB, saya sih berharapnya kalau berbicara mengenai apa yang tadi disampaikan Mas Wahyu, bahwa sebenarnya kan sudah punya modal yang luar biasa ya, PLKB itu sudah ada tersebar di sekian ribu lah, sudah ada yang di Jawa Timur, gitu. Jadi itu mungkin juga penguatan kapasitas di isu-isu yang lain yang terkait dengan gender, dengan seksualitas, dengan isu-isu mungkin terkait dengan membangun komunikasi, membangun advokasi. Nah itu mungkin juga bisa lebih dikuatkan begitu, supaya nanti memang tidak hanya berbicara mengenai angka, bahwa angka kalau misalnya 1000 yang ke DKB berarti yang harus didorong 1000, ayo akses ke layanan klinik. Tapi ternyata orang-orang yang aseptor yang dirujuk ini dia tidak memahami bahwa kenapa saya harus ber-KB begitu. Karena kan mereka pemahamannya adalah kalau harus ber-KB berarti ya sudah, berarti biar nggak punya anak gitu. Padahal kan ada isu-isu lain bahwa ketika berbicara mengenai anak berarti harus memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, kesehatan, ya atau kesejahteraan. Jadi tidak hanya berbicara mengenai yang penting saya kasih makan setiap hari itu sudah cukup gitu ya. Jadi tidak berbicara mengenai itu. Maka dari itu kalau di PKB ikut sendiri juga bahwa kalau berbicara mengenai siapa mau memiliki anak berapa itu juga kami persilahkan. Yang penting konsekuensinya adalah kamu bisa menghidupi tidak hanya dari sisi makanan saja, tapi pendidikan, sandang, pangan semuanya harus dipenuhi begitu. Jadi itu sih Bu, mungkin saya malah terima kasih karena diajak diskusi yang luar biasa ini. Jadi banyak pengetahuan.
Iya, terima kasih Mas Wahyu sama Mbak Sarah. Mungkin terakhir ini sambil nitip-nitip pesen nih ya. Biasa kalau ada iklan sponsor. Nitip sebentar karena sekarang BKKBN kan sedang menjadi koordinator stunting. Nah, sekarang kan teman-teman kita paham di situ. Salah satu yang paling kami harapkan adalah stunting itu mulai dari hulu sampai hilir ya Mbak ya. Mungkin sudah sebagian Mas Wahyu maupun Mbak Sarah sudah sedikit mengetahui tentang itu. Yang paling utama kami ingin untuk mungkin ketemu dengan teman-teman remaja ataupun orang-orang muda yang akan menikah, sebaiknya sudah mulai mendaftarkan diri ataupun merencanakan 3 bulan sebelumnya supaya kita bisa mendampingi. Karena di BKKBN sekarang ada pendampingan Mas Wahyu dan Mbak Zara untuk calon-calon pengantin supaya mereka tidak melahirkan anak yang berisiko stunting. Berisiko karena kemungkinan dia kurang gizi dan sebagainya, kita akan support di sana. Mungkin itu yang bisa saya titip ya Mas Wahyu, Mbak Zahra. Saya baru tahu mendaftarnya kemana Bu kalau saya boleh tahu? Oke, mendaftarnya di KUA. Oh itu langsung di KUA ya? Ya. Karena di KUA itu nanti kan ada penyuluh KB tadi yang dibilang Mas Wahyu, penyuluh KB sudah tersebar di mana-mana, mereka standby juga di KUA. Nah di situ ada kolaborasi ya. Itu ya Mbak Zara, Mas Wahyu, terima kasih untuk nice discussion siang hari ini. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Nanti yang berikutnya nanti kita buka langsung ya Bang Oyo. Iya, oke, saya selalu menunggu. Saya selalu menunggu bertatap muka langsung, entah itu di kafe ataupun di warkop. Itu soalnya suasana yang kalau istilah orang Jawa bilang itu misalnya gayeng itu pasti di kafe, di warkop itu semua emosi itu akan keluar gitu. Ya, tapi waktu diwalik-walik lo gelas. Terima kasih atas partisipasinya, masih bersama di BEMO, belajar edukasi melalui obrolan online. Online. Nah, terima kasih. Terima kasih Mbak Sarah. Terima kasih.